Keputusan Sinode di Mandumai 1930 untuk menyatukan seluruh jemaat Kristen di Kalimantan dalam satu ikatan gereja Dayak. Hal ini merupakan suatu titik pangkal dalam peralihan bentuk meluasnya pemberitaan Injil di Kalimantan. Hal ini dilahirkan dari kerinduan orang Dayak untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya dalam penyebaran berita keselamatan untuk suku bangsa dan masyarakat di Kalimantan. Perwujudan hasrat kerinduan mengalami banyak kesulitan dan kesukaran. Dapat terlihat bahwa belum adanya orang-orang suku Dayak yang telah menjadi pendeta, walaupun jumlah guru dan pemberitaan Injil sudah lumayan banyak. Keadaan demikian menyebabkan dimulainya pendidikan teologi pada tahun 1932 selama 3 tahun. Yang diikuti oleh 5 kandidat yang terdiri dari tenaga-tenaga pilihan lulusan seminari Banjarmasin dalam konferensi para pekerja Zending pada tahun 1935 di Banjarmasin yang dihadiri oleh Sir H. Wichi, Dr. H. Kramer, dan Mr. C. Graham van Renwicks. Hal di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kesempatan bagi orang dari suku Dayak tentang pemikiran rencana peraturan. Semua itu adalah hasil dari pemikiran orang Barat. Segera sesudah konferensi para pekerja Zending tersebut, diadakan Sinode Umum kedua dari seluruh jemaat di Kalimantan. Pada tanggal 2 sampai 6 April 1935 di Kuala Kapuas, dengan mengambil tempat gedung gereja Barimba, Sinode ini dihadiri oleh Inspektur Zending. Dalam Sinode inilah dengan penuh percaya dan pengharapan diambil keputusan untuk membulatkan diri dalam satu ikatan gereja Sinode yang dihadiri oleh 3 orang dari suku bangsa Dayak dan 8 penginjil Zending Basel. Pada tanggal 4 April 1935 pada pukul 12 siang telah menerima peraturan gereja yang direncanakan. Dengan kejadian yang penuh hikmat dan iman ini, berdiri secara resmi Gereja Dayak Evangelis, atau yang dikenal saat ini Gereja Kalimantan Evangelis. Tepat pada tanggal 5 April 1935, bersamaan dengan perayaan genap 100 tahun atau 1 abad pekabaran Injil di Pulau Kalimantan, dan juga sekaligus sebagai bentuk persiapan gereja dalam perkembangan penginjilan ke depannya. Maka tepat di Gereja Hampatung, Kabupaten Kapuas, ditahbiskan 5 orang pemuda Dayak menjadi pendeta-pendeta pertama Gereja Dayak Evangelis. Pengutusan, berkat, dan pentahbisan pendeta-pendeta Dayak pertama tersebut dilakukan oleh Inspektur Zending Basel, yaitu Sir H. Wichi. Dan berikut adalah 5 pendeta Dayak pertama Gereja Dayak Evangelis. Ihatu bebe tuna jalan aloji tohi tarata katawan hendak nampalampang kesah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Mengemban tugas pelayanan sebagai seorang pendeta bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak jarang ada begitu banyak hal-hal yang harus dikorbankan demi sebuah tugas yang menjadi prioritas, yaitu melayani dan mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Dalam episode sebelumnya, kita telah bersama-sama melihat bagaimana perkembangan pekabaran Injil di Pulau Kalimantan sampai lahirnya GKI. Amazing grace, how sweet the sound. Kali ini kami mengajak kita untuk bersama-sama mengenal 5 pendeta Dayak pertama GKI yang sekaligus menjadi langkah pertama dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Kalimantan hingga saat ini. Siapakah mereka? Inilah apresiasi persembahan kami dalam 5 pendeta Dayak pertama GKI bersama GKI Youth Project. The love in your
yourself down. Pendeta Hernard Dingang Patianom ditempatkan di Sungai Tiwe dengan kedudukan di Benangin. Sebelum memutuskan menjadi seorang pendeta, Pendeta Hernard Dingang Patianom pernah bekerja sebagai kasir di salah satu toko di Banjarmasin. Kemudian bekerja sebagai staf pada masa penjajahan Belanda di Buntok dan pindah ke Mengkatip menjadi seorang damang pati. Beliau dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan sederhana. Karena rasa kepeduliannya terhadap petak Danum Uluh Dayak agar tidak direbut oleh pihak Belanda, maka dari itu beliau pergi untuk meninggalkan jabatannya dan dipanggil untuk menempuh pendidikan di Sakula Pendeta atau yang dikenal STT GKE Banjarmasin, serta akhirnya menjadi seorang pendeta. Pendeta Hernard Dingang Patianom adalah pendeta Dayak pertama GKE yang menginjili orang-orang Dayak dengan sikap dan cara hidup yang sederhana. Pendeta Hernard Dingang Patianom pernah menjadi ketua Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Saya Susana Patianom, salah satu cucu dari gue kami, Pendeta Hernald Dingang Patianom, salah satu dari 5 pendeta pertama GKE. Kami dari cucu-cucu gue memang tidak banyak menjadi pendeta seperti gue. Gue lebih menekankan menginjil melalui kehidupan sehari-hari, baik melalui pekerjaan, tingkah laku, perkataan, karena untuk apa baik di atas mimbar, kalau kelakuan tidak sejalan berarti tidak ada artinya penginjilannya. Gue orangnya sederhana tetapi bertanggung jawab dengan kewajibannya. Pendeta Mardonius Blantan ditempatkan di Dusun Tibur dengan kedudukan di Tewah Pupuk. Sebelum memutuskan diri sebagai seorang pendeta, Pendeta Mardonius Blantan adalah seorang guru yang bekerja sama pada masa Zending. Karena sosoknya yang gigih dalam mengajar, Zending memanggilnya untuk melakukan pendidikan sebagai seorang pendeta di Sakula Pandita Banjarmasin atau yang dikenal dengan STT GKE Banjarmasin. Pendeta Mardonius Blantan dikenal sebagai figur yang sangat baik, tak mengenal pamrih, dan juga sangat sayang kepada istri beserta anak-anaknya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Bapak Asrama Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin. Dari kecil hingga dewasa kami dididik dan dibimbing oleh orang tua kami dengan kasih sayang dan hidup yang sederhana. Kalau kita memikirkan tiap-tiap hari, kami lupa segala keadaan dan tidak pernah memikirkan uang. Sebagai pemuda, sebagai pemudi, janganlah terlalu bebas. Kita harus mempertahankan juga hal-hal yang menggambarkan perilaku yang baik. Papa teh jadi bertugas di Temyang Layang. Papa teh tugas keliling. Ya. Tugas keliling. Papa teh Barito Timor teh. Papa jadi tugas di Temyang Layang itu teh. Mungkin Indo Yanson atau Indo Lili sehingga sebelum itu mungkin tahu warnanya. Pendeta Rudolf Kitting ditempatkan di Runggan dengan kedudukan di Tumbang Bunut. Dulunya bekerja sebagai seorang guru dengan seorang pendeta di wilayah Pahandut.
Berawal dari sinilah yang mengantarkan Pendeta Rudolf Kitting memutuskan masuk ke Sakula Pandita atau yang sekarang lebih dikenal dengan STT GKE Banjarmasin. Beliau adalah sosok yang gagah berani dan melayani tak kenal waktu ataupun keadaan. Yang terpenting baginya ialah bagaimana ia memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat di tempat di mana ia melayani. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Pendeta Rudolf Kitting mengidap sakit jantung yang sudah cukup lama. Beliau pernah bernazar kepada Tuhan jika jalan hidup yang ia lalui ialah menjadi seorang pendeta, hendaknya ia diberikan umur yang panjang, setidaknya sampai seluruh anak-anaknya menikah, dan nazar tersebut terbayarkan. Selama menjalankan tugas kependetaannya di Bawang Bunut, jadi pendeta, beliau banyak menjadikan orang-orang mengikut Kristus. Orang tua saya itu dalam menunaikan kewajibannya, apabila ada anggota jemaat yang sakit, biarpun tengah malam atau apapun juga, kalau sudah dipanggil, dia tidak pernah menolak itu. Pendeta Edward Dohong ditempatkan di Miri dengan kedudukan di Tumbang Sian. Perjalanan hidup Pendeta Edward Dohong dimulai ketika kedua orang tuanya menyekolahkannya di seminari Banjarmasin. Kemudian diangkat menjadi seorang guru. Pada saat menjadi guru, beliau sering sakit-sakitan, sehingga ia diajak oleh orang Belanda untuk menjadi agen mesin jahit Singer di Kuala Kapuas selama beberapa tahun hingga ditarik bekerja di kantor pusat Singer Banjarmasin. Karena sosoknya yang rajin dan dirasa memiliki potensi untuk menjadi seorang pendeta, Zending pada masa itu memanggil beliau untuk masuk Sakula Pandita atau yang dikenal dengan STT GKE Banjarmasin. Dengan senang hati, Pendeta Edward Dohong menerima panggilan tersebut dan menjadi seorang pendeta Dayak pertama Gereja Kalimantan Evangelis. Selain dipercaya bertugas di Tumbang Sian, beliau juga dipercayakan sebagai pemilik sekolah Kristen yang berada di Tumbang Miri. Gue itu jatuh khawatir, begitu nyolong tulak, jantung termikir narai janapi belok mau kami kiri janapi. Ya, ada yang misek. Jatuh? Iya. Ya percaya dan jihun-jihun. Selesai berhite, ditugaskan akan kalbar. Pendeta Sambas. Di antara 5 orang pendeta Dayak pertama GKE, Pendeta Gerson Akar adalah pendeta yang tertua. Ketika beliau ditugaskan untuk melayani di Sungai Hanyu, Kapuas Hulu, ia berangkat dengan naik perahu beratap yang ditarik oleh kapal misi. Tidak hanya seorang diri, tetapi juga bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Berangkat dari kehidupan yang sudah mapan, Pendeta Gerson Akar justru memilih untuk memenuhi tugas panggilan Allah sebagai hamba Tuhan. Seperti yang ditulis oleh misionaris Winci 1942. Demikian bunyinya, saya sangat terkesan ketika bertemu dengan pendeta Dayak yang tertua, Gerson Akar, ketika ia berangkat dari Banjarmasin menuju tempat pelayanan di Kapuas Hulu dalam kesederhanaan Injil yang sejati. Ia beserta istri dan anak-anak dengan membawa beberapa bungkus pakaian masuk dalam perahu yang sempit namun beratap dan pergi dengan ditarik oleh motor misi. Pada mulanya pelayanan yang ia berikan menarik perhatian banyak orang, namun kemudian menjadi semakin sulit. Pada akhirnya pada tahun 1938 ia harus mengambil alih pos pelayanan dari seorang misionaris Eropa di Pujon dan melayani semua jemaat di Kapuas Tengah dan Hulu. Kisah kesederhanaan hidupnya pun masih terasa dan terlihat dari anak, cucu, dan cicitnya. Aku hasundau den ulu bakas even buai kote
aku lagi kuriki, tapi masih ingatanku teh kuat. Tapi sekitar SMP lah, SMP kelas kare J2. Jadi rancaki bakas teh rumah maja akan eke hong kepuas eka bapakku harap di sini sakar untuk berimba. Di berlaku kawanan eso memperjuangkan perjuangan ayo jadi helo-helo. Jadi ike itu mengharap mah atau kinapi yang kawan eso sedapat mungkin pulih meneruskan perjuangan gue itu. Perkembangan Gereja Kalimantan Evangelis sampai saat ini tidak terlepas dari catatan sejarah dan pelayanan dari para pendeta-pendeta Dayak pertama GKE tempo dulu. Dan sudah sepatutnya kita semua untuk terus memberi apresiasi serta meneladani setiap perjuangan dan pelayanan yang mereka lakukan waktu itu. Saya Salpina dan seluruh tim GKE Youth Project mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di GKE Youth Project selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.